isu gender dari Barat, apakah isu HAM dari Barat, dan tidak kompatibel sama sekali dengan Islam. Ini selalu menjadi perdebatan panjang yang tidak usai, bahkan komunitas Islam ini banyak yang masih cara berpikirnya ya hanya ngikutin pandangan-pandangan tokoh-tokoh agamanya tanpa melihat lebih dekat. Nah, setelah saya melakukan persentuhan intensif sebetulnya, dari ikut di UN, ikut di PBB, ikut dalam proses terlibat dalam pembuatan sebuah konvensi dan lain sebagainya, saya bisa menemukan bahwa kita harusnya malu gitu ya mengatakan bahwa isu HAM ini adalah sesuatu dari Barat. Pertama, kalau kita lihat misalnya dalam tradisi Islam, kita ingat cerita-cerita Bilal misalnya yang saat itu adalah budak gitu ya. Nah, ini spiritnya adalah spirit anti perbudakan yang itu oleh PBB dalam hak asasi menjadi satu prinsip yang juga dihapus. Kemudian kita ingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Itu adalah tidak jauh dari spirit konvensi migran 90 untuk perlindungan migran dan keluarganya, karena di situ bagaimana seorang muhajirin adalah orang-orang migran itu dilindungi oleh yang namanya ansor. Ansor itu sebagai penerima tamu, dia memperlakukan secara setara, dihormati hak hidupnya, dihormati penghidupannya, diberi ruang yang sama, bahkan space untuk tinggal di sana, sama-sama membangun sebuah peradaban. Itu yang harusnya yang kita angkat sebagai satu prinsip bagaimana seorang migran harus dilindungi gitu ya. Jadi kalau negara-negara Islam ataupun negara-negara lain tidak melindungi migran, dia sebetulnya sedang menyangkal sejarah penting yang itu adalah spirit, dan sekarang ini oleh PBB diformulasi menjadi Konvensi Perlindungan Migran 90 ya, nomornya 90. Lalu kita juga dapati soal anti kekerasan terhadap anak, penguburan bayi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya konvensi untuk perlindungan anak, spiritnya. Konvensi SIDO, anti diskriminasi terhadap perempuan. Bagaimana sejarah kerasulan itu penuh dengan perjuangan untuk melindungi perempuan, untuk bisa mengambil partisipasi politik, di mana masjid sebagai central activity waktu itu. Perempuan didengar suaranya. Kita lihat bagaimana Nabi mengukuhkan penghormatan kepada perempuan yang dibilang hormati ibumu, ibumu, dan saya selalu bilang, wah kalau Rasulullah sampai sekarang masih hidup, mestinya itu ditambahkan, jangan hanya ibumu tetapi perempuan gitu ya, karena orang bisa melindungi ibunya tapi nggak otomatis melindungi istrinya atau perempuan-perempuan lain gitu. Nah, juga anti rasisme, kita ingat bagaimana revisi kultural praktek rasisme Arab waktu itu, Nabi langsung membedakan, tidak ada bedanya antara Arab dengan Ajam gitu kan. Itu adalah sebenarnya spirit anti rasisme yang itu juga ada dalam ICCPR atau Konvensi untuk Hak Sipil hak politik gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya akarnya ada dalam sejarah Islam, ada dalam spirit Islam, ada dalam teks-teks Islam, yang itu kemudian peradaban itu dicoba dipadukan dengan keberadaban negara-negara lain yang rupanya punya kesamaan spirit. Bahwa deklarasi hak asasi manusia lahir tahun 48 itu 3 tahun sebelumnya kita sudah punya undang-undang dasar yang spiritnya juga sudah mengadopsi banyak spirit hak asasi. Jadi kalau sekarang dibilang oh hak asasi itu dari Barat, apakah berarti kita Islam bersetuju untuk soal hak hidup? Kalau gitu orang boleh dong dibunuhin semena-mena gitu. Oh kalau gitu boleh dong perempuan diberlakukan semena-mena kalau itu bertentangan dengan Barat. Kita malu, orang kita punya akar sejarah yang sangat dalam itu gitu ya. Jadi, nah termasuk Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan atau SIDO, itu juga konvensi yang tidak lahir begitu saja gitu ya, tahun-tahun 74, tetapi 100 tahun sebelumnya itu dimulai dari dipipil gitu ya, bertahap. Perempuan di tahun 1911-an, perempuan buruh tambang mengadvokasi hak reproduksinya, ada peristiwa perempuan korban kekerasan, ada peristiwa di Trujillo gitu ya, ada korban perempuan untuk kawin yang setara, dalam arti hak untuk mendapatkan administratif bagi perempuan, kawin antar warga negara dan lain sebagainya. Karena pengalaman-pengalaman inilah kemudian diakumulasi hak-hak dasarnya, kemudian
lahirlah konvensi CEDAW ini gitu. Jadi kalau dibilang itu dari Barat, sebetulnya seluruh anggota PBB ya itu terlibat aktif untuk menyusun sebuah konvensi yang dicoba kesamarataannya ada nggak common ground gitu ya, titik pijak bersama yang kemudian itu diadopsi dalam sebuah konvensi gitu. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana terlibat sendiri juga di PBB sebuah konvensi diproses, antara lain konvensi ILO untuk PRT itu saya ikut terlibat gitu ya, prosesnya semua negara aktif sampai ada debat-debat dan lain sebagainya gitu.